Halo semuanya, salam damai Kristus bagi kita semua. Kali ini saya ingin menanggapi salah satu celotehan dari Umi Dini. Tapi saya merasa lucu karena ini, dunia sekarang ini dengan adanya para polemikus muslim ini semakin tidak waras. Mereka membuat dunia ini semakin tidak waras. Karena yang pertama merekalah yang memulai polemik, memulai propaganda dengan memfitnah iman Kristen, dengan mempelintir ayat-ayat Alkitab. Lalu ketika orang-orang Kristen menjawab itu, orang Kristen membantah, apologet Kristen membantah apa yang mereka tuduhkan terhadap iman Kristen. Lalu apologet Kristen menggunakan hak jawab mereka untuk mengkritisi iman Islam sebagaimana polemikus Muslim mengkritisi iman Kristen. Mereka mewek, lalu lapor ke polisi, lalu menggunakan undang-undang penistaan agama. Padahal mereka sendirilah yang memicu api propaganda, memicu api polemik untuk melawan kekristenan. Jadi mereka yang membuat onar, mereka menuduh kita yang membuat onar. Aneh. Itu yang pertama. Dan yang kedua, Umi Dini dalam video ini ingin membuat narasi bahwa orang-orang Kristen membutuhkan Al-Quran untuk memvalidasi Yesus Kristus sebagai yang terkemuka di akhirat dan di dunia. Jadi, tapi sebelum kita simak videonya, saya ingin katakan kepada Umi Dini bahwa kualitas Umi Dini, bahkan para muslimah, perempuan-perempuan muslim, menurut Baginda Muhammad, bahwa kalian itu otaknya separoh, kalian itu akalnya separoh, dan pemahaman agama kalian juga itu separoh. Jadi kalian, apapun yang kalian bicarakan tentang agama itu, kalau mau ikut perkataan sang baginda, kalian tidak pantas dipercaya. Tapi anehnya para muslim laki-laki ini, para muslim ini mereka mau mempercayai orang-orang seperti Umi Dini, Rifa, dan polemikus muslimah lainnya. Aneh. Padahal baginda mereka sudah mengatakan bahwa kesaksian mereka itu hanya separoh. Dan akal mereka itu separoh. Pemahaman mereka terhadap agama juga tidak utuh. Itu menurut sang baginda. Ya, itu untuk Umi Dini dan para polemikus muslim. Nah, sekarang mari kita simak video dari celotehan dari Umi Dini yang membuat narasi seolah-olah bahwa orang-orang Kristen itu membutuhkan Al-Quran untuk memvalidasi Yesus Kristus sebagai orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Mari kita simak videonya. Oke, mungkin kita bisa diskusikan ya, kembali ke tema kita pada malam hari ini, siapakah Yesus? Silakan bagi yang ingin menyampaikan Boleh Umi pendapatnya ya. bisa diambil. Silakan Umi, silakan. Oke, terima kasih. Kalau di dalam Al-Quran ya, Yesus atau Nabi Isa alaihi salam ini kadang-kadang ini yang sering kali digunakan standar ganda oleh umat Kristen. Bila Yesus itu sedang padahal ada kalau tidak salah di Yohanes 17 ayat 3 ya. Di sana kalau di versi yang lain selain daripada terjemahan baru itu dikatakan Isa Al-Masih ya, Isa Al-Masih. Jadi kadang-kadang umat-umat Kristen ini, teman-teman Kristen ini selalu mengatakan bahwa Nabi Isa bukanlah Yesus. Tapi pada saat mereka membutuhkan bahwa Yesus ini adalah terkemuka di dunia dan di akhirat, mereka selalu mengais dari Al-Qur'an itu seperti itu. Sabar, sebentar, kita lanjut. Sebelum kita lanjut, saya ingin komentar terlebih dahulu terkait dengan Isa Al-Masih dan Yesus Kristus. Nah, ketika orang-orang Kristen berbicara tentang Isa Al-Masih dalam Alkitab, kalau menurut Umi Dini, dan memang betul itu ada salah satu terjemahan Alkitab yang menggunakan kata Isa Al-Masih, bukan Yesus Kristus. Ketika mereka berbicara tentang Isa Al-Masih, yang mereka rujuk adalah Isa Al-Masih di dalam Alkitab. Isa Al-Masih yang lahir di Bethlehem, Isa Al-Masih yang ibunya bernama Maria, yang ayah di dunianya itu bernama Yusuf. Itu Isa Al-Masih. Bukan Isa Al-Masih dalam Quran yang ibunya adalah Maria, saudari perempuan Harun. Bukan. Jadi kontennya berbeda. Ketika
orang-orang Kristen berbicara tentang Isa Al-Masih di dalam terjemahan yang menggunakan kata Isa Al-Masih, mereka tidak merujuk kepada Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Tidak. Mereka merujuk kepada Yesus Kristus yang ada di dalam Alkitab. Sedangkan Isa Al-Masih yang didefinisikan di dalam Al-Quran itu jauh berbeda deskripsinya dengan apa yang ada di dalam Alkitab. Isa Al-Masih yang ada di dalam Al-Quran itu adalah adalah pribadi yang lahir di bawah pohon kurma, yang ibunya adalah Maryam, saudari perempuan Harun, yang hidupnya pada zaman Musa, yaitu sekitar 1500-an tahun. Jarak hidup Maryam dengan Yesus Kristus, Maryam saudari perempuan Harun dengan Yesus Kristus itu jaraknya sekitar 1500-an tahun. Jadi berbeda. Ketika orang Kristen yang menggunakan terjemahan Isa Al-Masih bagi Yesus Kristus berbicara tentang pribadi ini, mereka tidak berbicara tentang pribadi yang ada dalam Al-Quran. Tidak. Jangan mengacaukan Isa Al-Masih dalam Quran dengan Yesus Kristus di dalam Alkitab. Jangan mencampur adukan itu, sekalipun itu memiliki nama yang sama. Nah, selanjutnya, ketika kita menggunakan Al-Quran untuk membuktikan bahwa Isa Al-Masih itu terkemuka, itu bukan karena kita mencari validasi. Kita membutuhkan Al-Quran bukan karena kita membutuhkan Al-Quran untuk membenarkan Yesus Kristus, bukan. Tetapi karena celotehan polemikus muslim, celotehan kalian yang selalu membawa-bawa dan selalu memaksakan supaya Yesus Kristus itu sama seperti Isa Al-Masih dalam Quran, atau sebaliknya Isa Al-Masih itu sama seperti Yesus Kristus dalam Alkitab. Jadi itu bukan masalah kami. Kalianlah yang menyamakan antara Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus. Lalu kalian memaksakan supaya pemahaman kalian tentang Isa Al-Masih itu harus kami terima. Harus kami terima sesuai dengan apa yang ada di dalam Alkitab tentang Yesus Kristus. Itu salah. Makanya jangan salahkan kami untuk menggunakan Al-Quran. Makanya adalah keliru, bukan keliru lagi, tapi salah total ketika Umi Dini mengatakan bahwa kita membutuhkan Al-Quran untuk memvalidasi Yesus Kristus sebagai orang yang terkemuka di dunia dan akhirat. Tidak, kita tidak membutuhkan Al-Quran. Hanya saja kalian terlalu cerewet tentang Alkitab, tentang pribadi Yesus Kristus. Makanya tidak ada alasan lain untuk kita melihat hal-hal apa yang terdapat di dalam Quran jika kalian menyamakan Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus, untuk membuktikan bahwa Yesus Kristus itu bukan hanya sekedar manusia biasa, tetapi dia adalah ilahi. Dan kami buktikan berdasarkan apa yang kalian yakini, bukan untuk memvalidasi, bukan untuk mengais-ngais apa yang kalian punya di dalam Quran, bukan. Bahkan kami tidak membutuhkan Al-Quran untuk membuktikan bahwa Yesus Kristus itu terkemuka di dunia dan akhirat. Kami tidak membutuhkan Al-Quran. Al-Quran itu baru lahir kapan? Al-Quran itu baru lahir ratusan tahun setelah kekristenan, ratusan tahun setelah Yesus Kristus. Jadi kami tidak membutuhkan Al-Quran untuk membuktikan Yesus Kristus adalah pribadi yang terkemuka di dalam dunia dan di dalam akhirat. Kami tidak membutuhkan itu. Alkitab sudah sangat jelas membuktikan, menyatakan, memberikan kesaksian bahwa Yesus Kristus adalah yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Mau bukti? Mari kita lihat. Matius 28 ayatnya yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan kuasa, segala kuasa di sorga dan di bumi. Tidak ada satupun nabi yang pernah menyatakan bahwa dirinya sudah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Tidak ada satupun nabi dan manusia yang pernah berkata demikian. Tidak ada. Artinya apa? Hanya Yesuslah yang terkemuka di sorga dan di bumi, karena dia memiliki kuasa di sorga dan di bumi. Jadi kami tidak membutuhkan Al-Quran untuk memvalidasi iman ini. Tidak perlu. Alkitab sudah memberikan kesaksian tentang itu.
Dan bahkan bukan hanya itu, kami tidak perlu Al-Quran untuk membuktikan apakah Yesus Kristus itu ilahi atau tidak, apakah Yesus Kristus itu Tuhan atau tidak. Kami hanya membuktikan itu karena kalian terlalu cerewet untuk berbicara tentang Yesus Kristus dan berbicara tentang Alkitab. Mari kita lihat dalam kitab Yesaya. Kita lihat dalam kitab Yesaya 44 ayat 6. Saudara-saudara perhatikan. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah di sini siapa? Yaitu Tuhan, yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah lain selain daripadaku. Jadi Allah mengatakan bahwa Tuhan mengatakan kepada Yesaya bahwa Dia adalah yang terdahulu. Tuhan adalah yang terdahulu dan terkemudian. Nah, sekarang mari kita lihat di dalam Wahyu 1. Wahyu 1 ayatnya yang ke-8. Yes, ini perkataan Yesus ya. Ini adalah perkataan Yesus. Kalau saudara-saudara tidak percaya, saudara baca sendiri dari pertama. Nah, dan dari Yesus Kristus saksi yang setia dan seterusnya. Yesus Kristus mengatakan bahwa aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Itu firman Yesus Kristus. Jadi kalau di dalam Yesaya 44, dia mengatakan bahwa dia adalah, Allah mengatakan, Tuhan mengatakan bahwa dia adalah yang terdahulu dan terkemudian. Lalu di dalam Wahyu 1, Yesus mengakui bahwa dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Lalu siapakah Yesus? Bukankah dengan demikian Yesus mengakui dirinya sebagai Allah itu sendiri? Bahkan di sini dia katakan firman Tuhan Allah. Dan di dalam Yesaya dia mengatakan firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel. Jadi kami tidak memerlukan Al-Quran untuk apa? Untuk memvalidasi iman kami tentang Yesus Kristus, orang yang terkemuka, pribadi yang terkemuka di dalam dunia dan juga di dalam akhirat. Kami tidak memerlukan Al-Quran. Al-Quran itu ada baru-baru saja ada ratusan tahun setelah Yesus Kristus, setelah Alkitab ada. Jadi untuk apa kami membutuhkan validasi dari Quran? Tidak penting sama sekali. Hanya saja kalian terlalu cerewet tentang iman kami, makanya tidak ada cara lain selain daripada menggunakan Quran kalian untuk melihat apakah betul Isa Al-Masih yang kalian yakini sebagai Yesus Kristus itu hanya manusia biasa menurut Quran. Dan ternyata tidak. Isa Al-Masih dalam Quran itu adalah pribadi yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan yang terkemuka di dunia dan di akhirat itu bukan manusia biasa, bukan nabi biasa. Hanya Tuhan yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Jadi kalau Yesus mengakui dia terkemuka di dunia dan di akhirat, atau Isa Al-Masih mengakui, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Muhammad mengatakan bahwa Isa Al-Masih adalah pribadi yang terkemuka di dunia dan di akhirat, maka kesimpulan logisnya apa? Kesimpulan logisnya adalah Isa Al-Masih itu adalah ilahi. Itu kesimpulan logisnya kalau kalian masih waras. Padahal sebetulnya di dalam Al-Quran Isa ini atau Nabi Yesus ini ya dipandang sebagai hamba Allah atau Abdullah. Ya, Nabi dan Rasul. Tuhan mengajarinya Taurat, memberinya Injil. Ini ada di surah 3 ayat 48. Tadi dibilang bahwa Isa Al-Masih itu berbeda dengan Yesus Kristus. Nah sekarang dia malah menggunakan nama Yesus Kristus untuk berbicara tentang Isa Al-Masih dengan mengatakan bahwa Nabi Yesus. Kalau kamu bicara tentang Isa Al-Masih, ya sudah, Isa Al-Masih dalam Quran saja. Bilang saja Nabi Isa, ini Isa Al-Masih. Tidak perlu mengatakan Nabi Yesus. Karena kalau kamu mengatakan Nabi Yesus, itu mengindikasikan kepada Alkitab. Dan permasalahannya adalah pribadi Yesus dan pribadi Isa Al-Masih itu jauh berbeda. Nah, pertanyaannya adalah siapa Isa Al-Masih dalam Quran?
Tadi Umi Dini sudah mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu berbeda dengan Yesus Kristus. Oke, kita terima Isa Al-Masih berbeda dengan Yesus Kristus. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman lagi, Umi Dini bahkan polemikus Muslim itu harus memperjelas pribadi Isa Al-Masih. Siapa dia? Kalau tidak jelas ya otomatis nanti kalian tetap akan merujuk kepada Alkitab. Karena kalian tidak akan mengerti Al-Quran tanpa kalian mengemis Alkitab. Tanpa kalian mengais-ngais Alkitab. Kalian tidak akan pernah mengerti Al-Quran dan tidak akan pernah mengetahui isi dari cerita-cerita dalam Al-Quran tanpa mengais-ngais dari Alkitab. Itu adalah kebenaran. Karena memang Al-Quran itu tidak sempurna. Memenggal-menggal cerita, jadi kalian itu semuanya anti kronologis. Jadi Umi Dini dan polemikus Muslim harus memperjelas terlebih dahulu siapa pribadi Isa Al-Masih dalam Quran. Itu tugas yang harus kalian selesaikan. Sampai sekarang tidak ada para ilmuwan atau para sejarawan yang membuktikan pribadi Isa Al-Masih dalam Quran itu adalah pribadi yang nyata. Tidak ada sama sekali. Coba kutip bagi saya salah satu buku dari scholar, dari sarjanawan yang menuliskan pribadi Isa Al-Masih dalam Quran sebagai pribadi yang nyata. Coba buktikan. Muslim buktikan kepada saya. Itu adalah tugas yang pertama. Nah, sekarang tugas yang kedua apa? Dia berbicara tentang Taurat dan Injil. Pertanyaannya adalah Taurat dan Injil yang mana? Taurat dan Injil yang mana yang kalian yakini? Itu pun kalian buta. Kalian tidak punya. Mau menggunakan Alkitab lagi. Sedangkan kalian meyakini bahwa Alkitab itu sudah dipalsukan. Bahkan sebagian dari kalian, sebagian dari para Muslim, polemikus Muslim, mengatakan bahwa Alkitab itu bukan Injil dan Taurat. Jadi kalian itu nubruk sana nubruk sini tapi tidak jelas. Jadi sekali lagi untuk Umi Dini, kalau berbicara itu ya mikir dulu. Apakah ini berbahaya bagi iman kalian atau tidak? Jangan asal nrojos saja, asal bicara tapi tidak punya bobot. Dan membantunya dengan Roh Kudus ini ada di surah 2 ayat ke-87. Yesus ini adalah kata atau kalimat dari Tuhan yang dihormati di dunia dan di akhirat. Itu ada di surah 3 ayat ke-45. Yesus juga diciptakan dari debu seperti halnya penciptaan Adam. Ini ada di surah 3 ayat 59. Yesus diciptakan dari debu. Sejak kapan ada penciptaan lagi? Penciptaan manusia dari debu tanah setelah penciptaan Adam dan Hawa. Sejak kapan? Selain penciptaan Adam dan Hawa, sejak kapan? Tidak ada. Tidak ada penciptaan manusia dari debu tanah selain daripada penciptaan Adam dan Hawa. Selebihnya itu adalah mereka dilahirkan, manusia itu dilahirkan. Bahkan Isa Al-Masih dalam Quran itu dilahirkan, bukan diciptakan dari debu dan tanah. Jadi Umi Dini ini hanya bicara asal berdasarkan pada yang penting yakin, yang penting beriman, yang penting Al-Quran mengatakan demikian, tapi tidak punya nalar yang baik. Akhirnya apa ya? Sudah, akhirnya jatuh pada kesimpulan-kesimpulan yang absurd, kesimpulan-kesimpulan yang ngawur. Itulah polemikus Muslim. Coba kita lanjut beberapa menit lagi sebelum saya akhiri video ini. Yang penting saya sudah menanggapi poin pentingnya dari Umi Dini tentang Yesus Kristus dan Isa Al-Masih, tentang Taurat dan tentang Injil. Itu tugas yang paling berat bagi Muslim, membuktikan pribadi serupa Isa dengan Al-Masih, nabi yang lain. Taurat dan Nama Injil. Yesus juga Mari kita disebut lanjut lagi. bersama frase alaihi salam seperti itu ya. Sangat jelas di dalam, sebetulnya kalau misalkan teman-teman Kristen mau berbesar hati ya, di dalam kitabnya teman-teman Kristen sendiri begitu bertaburan ayat yang menyatakan bahwa Isa ini hanyalah utusan, bahwa Yesus ini adalah utusan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Dia yang mengutus aku. Ini adalah tanggapan untuk mengakhiri dari video ini. Kita harus tahu bahwa utusan di dalam Alkitab itu pengertiannya luas. Tidak menentu hanya kepada nabi. Tidak. Jadi ketika apa yang ada di dalam Alkitab itu dikeluarkan lalu dimasukkan ke dalam Al-Quran, itu menjadi sempit. sempit pengertiannya, padahal di dalam Alkitab itu pengertiannya luas.
Tapi ketika Muslim mengambil itu, maka pengertiannya menjadi sempit. Utusan yang ada di dalam Alkitab itu tidak hanya sebatas pada nabi. Bahkan kalau saudara-saudara baca di dalam perjanjian lama, malak Yahweh atau malaikat Tuhan itu diutus oleh Yahweh. Padahal malak Yahweh atau malaikat Yahweh itu sendiri, malaikat Tuhan itu sendiri, itu disebut sebagai Yahweh itu sendiri juga. Jadi kata utusan itu tidak sempit pengertiannya di dalam Alkitab sama seperti yang dimengerti di dalam Al-Quran. Tidak. Jadi istilah yang ada di dalam Alkitab itu akan menjadi sangat sempit maknanya, sangat sempit pengertiannya ketika dimasukkan ke dalam Islam. Seperti kata utusan. Saudara baca di dalam Alkitab, malak Yahweh atau malaikat Tuhan itu diutus oleh Tuhan itu sendiri. Tetapi pengutusan malaikat Tuhan itu tidak membuat malaikat Tuhan itu menjadi nabi. Tidak membuat malaikat Tuhan itu hanya sebatas nabi. Bukan tidak menjadi nabi, tapi hanya sebatas nabi. Tidak. Malaikat Tuhan tetap Tuhan. Malaikat Tuhan disebut sebagai Tuhan, disebut sebagai Yahweh. Jadi kata utusan itu dia tidak mempersempit kuasa dari Tuhan itu sendiri. Jadi kalau misalnya firman menjadi manusia, firman diutus oleh Bapa menjadi manusia, itu tidak membuat keilahian firman itu menjadi hilang. Tidak membuat eksistensi firman sebagai Allah, sebagai pribadi yang satu dengan Bapa itu menjadi hilang. Tidak. Tapi aneh ketika kata utusan itu disematkan atau dikeluarkan dari dalam Alkitab lalu dimasukkan ke dalam Al-Quran. Menjadi sangat sempit pengertiannya. Jadi Umidini, kalau mau memahami Alkitab itu jangan menggunakan standar Al-Quran, jangan menggunakan standar Islam. Karena akan sangat jauh berbeda pengertiannya. Bahkan pemahamannya akan sangat jauh berbeda. Kalau mau memahami Alkitab, itu pahamilah dari pandangan Alkitab, jangan dari pandangan Al-Quran. Salah. Itu salah total. Makanya kalian selalu dari dulu sampai sekarang itu tidak pernah pintar-pintar. Karena itu kalian memahami sesuatu dengan cara yang salah. Sama seperti kalian mau belajar fisika tapi menggunakan buku biologi. Tidak nyambung. Tidak nyambung. Pahamilah Alkitab dari sudut pandang Alkitab. Dan pahamilah Al-Quran dari sudut pandang Al-Quran. Jangan campur aduk, jangan campur keduanya. Jangan memahami Alkitab dari sudut pandang Al-Quran. Jangan. Itu kalian melakukan penyesatan namanya. Jadi itu saja tanggapan saya kepada Umidini. Dan seperti yang tadi saya katakan bahwa tugas Muslim, polemikus Muslim itu lebih besar dibandingkan daripada harus berbicara tentang kekristenan, tentang Alkitab, tentang Yesus Kristus. Tugas kalian adalah ini, memperjelas siapa Isa Al-Masih dalam Quran. Perjelas supaya kalian jangan bingung-bingung dengan pribadi Isa Al-Masih. Nanti sebentar kalian kaitkan dengan Yesus Kristus, sebentar kalian bilang bahwa Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus sama. Kalian itu labil. Lalu perjelas juga Taurat dengan Injil. Jangan sedikit-sedikit Taurat dan Injil itu bukan Alkitab, tapi kalian malah datang untuk menyomot Alkitab, kalian datang untuk nyuri Alkitab, ayat-ayat Alkitab, buat seolah-olah bahwa itu adalah Injil dan Taurat. Tapi di lidah yang satu kalian mengakui bahwa Taurat dan Injil bukanlah Alkitab. Bahkan mengatakan bahwa Alkitab, Taurat dan Injil yang di Alkitab itu sudah dipalsukan, tapi kalian tidak punya yang asli. Jadi itu tugas kalian. Tugas kalian itu sangat berat. Jangan mau berkomentar tentang kekristenan, tapi tugas kalian sendiri kalian tidak mau kerjakan. Siapa Isa Al-Masih? Kalian harus tuntaskan siapa Isa Al-Masih di dalam Al-Quran. Sampai sekarang Isa Al-Masih tidak terbukti sebagai pribadi yang historis. Lalu di mana Injil dan Taurat yang diberitakan dalam Al-Quran? Di mana Injil dan Taurat yang asli itu? Itu adalah pertanyaan yang sangat serius bagi Islam. Saya berdoa untuk saudara-saudara Muslim yang mencari kebenaran dengan pikiran yang terbuka, supaya kalian menemukan kebenaran yang sejati.